Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Tahfiz Intensif. Hari ini masuk ayat yang ke-9, potongan yang kedua. Sebenarnya ini hampir mirip ya dengan ayat 7, hampir mirip tapi beda sangat sebenarnya. Ustaz gimana? Hampir mirip tapi beda sangat dengan ayat 7. Perhatikan ya, sebenarnya dari ayat 6 sampai ayat 11 kita kan disuruh memperhatikan tentang apa sih yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah berikan kepada umat manusia, yang Allah sudah provide ya, yang Allah sudah siapkan sedemikian detail. Mulai dari Allah menyuruh kita melihat langit ya, yang ada di atas kita semua. Apakah tidak menunjukkan kekaguman harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita datang kepada rumah yang pintunya begitu besar aja kita suka kagum, wih gitu kan? Kalau kita datang ke gedung yang langit-langitnya tinggi sekali atau ke gedung yang lobinya tuh begitu luas, wih gitu kan? Ya kalau kita datang ke bangunan yang bentangannya itu lebar tapi tidak ada tiang di tengahnya, apakah itu masjid, apakah itu kemudian bangunan tinggi, apakah itu kemudian gedung olahraga, kita suka takjub. Nah sekarang Allah menyuruh kita melihat kaifa baninaha, ya bagaimana kemudian Allah ya, membangunnya, wa zayyanaha, dan meninggikannya gitu kan, menghiasinya gitu kan. Wa malaha min furuj, kemudian kita tidak menemukan adanya satu keretakan di langit itu, dan susul menyusul nanti di tempat-tempat yang lain, di antaranya di surah Al-Mulk Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah meninggikan langit itu tanpa tiang. Di ayat 7-nya kemudian Allah mengatakan wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Rawasi ini gunung-gunung ya, kadang-kadang Allah memakai kalimat jibal ya, gunung-gunung, diantaranya di dalam surah An-Naba wal jibala autada ya, bagaimana kemudian kami pancangkan gunung-gunung itu. Nah di dalam surah Qaf ayat ke-7 Allah menyandangkan wal arda kemudian sama rawasi ya, wal arda, dan tidakkah kemudian kita mau melihat ya, bagaimana kemudian bumi dihamparkan oleh Allah, dihamparkan siap untuk kemudian dibangun di atasnya rumah-rumah kita, bangunan-bangunan yang kita mau bangun, kita jadikan tempat perniagaan, kita jadikan tempat istirahat, bahkan tempat jalan-jalan ya. Di dalam surat yang lain seperti misalkan surat An-Naba yang teman-teman relatif sudah hafal, Allah memakai kata-kata mihada di dalam surah An-Naba ya, tapi di sini Allah memakaikan kata madadnaha. Ini memang indah nih kalau kita mau, teman-teman mau aja mengintip ya, ayat demi ayat, surat demi surat, lalu mencatat, menulis apa yang menjadi ketertarikan mata, apa yang menjadi kemudian sesuatu yang menarik pandangan, menarik hati, menarik pikiran. Inilah dia bahasa Arab, Masya Allah ini ya, qalil, qasir, lakin jami'. Kadang-kadang kecil, ringkas gitu ya, sedikit, pendek, tapi punya makna yang dalam, yang luas ya. Madadnaha ya, menunjukkan bahwa ini prosesnya akan terus berlangsung terus menerus ya. Allah mempersiapkan buminya untuk kemudian dicocok tanami, dihiasi, dijadikan tempat berjalan. Kalau di dalam surah Al-Mulk ada kata-kata zalula, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah yang telah menjadikan buat kalian semua buminya zalula. Zalula nih ya tadi sebenarnya hampir mirip tapi nuansanya beda gitu. Saya tidak mampu menjelaskan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia gitu. Madadnaha, mihada, zalula ya. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang langitnya ya, ada di ayat ketiga dari surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ya, tibaqa berlapis-lapis ya, ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Kita tidak akan pernah melihat ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, enggak mungkin, pasti akan seimbang gitu. Ini keren banget ya. Di tempat yang lain banyak sekali ya Allah kemudian mengisyaratkan tentang atau menunjukkan tentang siapa sih dirinya itu. Orang-orang kan seperti yang saya jelaskan pengen dong berlomba-lomba menunjukkan siapa sih dirinya, apa sih sudah dikerjakannya. Lembaga juga begitu, negara pun begitu.
Negara ketika kemudian disentuh sedikit saja bahwa negara tidak pernah ngurusin rakyat, wah dia akan keluarkan data. Ini loh kami ngurusin kalian semua. Nah Allah ini mengeluarkan data-data. Data-datanya itu otentik sekali karena ada di dalam Al-Quran dan bisa dieksplor. Kalau di dalam surah Al-Mulk ketika Allah menyebut dalula, bumi ini mudah buat dipakai untuk ibadah, mudah pula dipakai buat maksiat juga sebenarnya. Pilihan ada di tangan kita. Allah bilang dalula, mudah untuk dicocok tanami, mudah untuk dijelajahi, mudah untuk dikunjungi, mudah untuk kemudian kita berpergian dan mendiami satu tempat atau terserahlah, kata Allah. Pokoknya dalula ini ringan, mudah, enteng buat kalian semua. Maka Allah bilang famshu fi manakibiha, jalanlah kalian semua ke semua penjurunya. Nah, di surah Qaf, kembali kepada surat yang kita lagi pelajari, surah Qaf, wal ardo madadnaha, ya bumi ini kami hamparkan. Tapi kalau kemudian dihamparkan begitu saja, ya mana kemudian tiang-tiangnya? Ternyata ada pakunya gitu. Ya pakunya itu disebut rawasi, wa alqaina fiha rawasi. Kami letakkan pada gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna fiha. Nah di sini saya bilang serupa tapi tak sama, sama tapi tak serupa antara ayat 7 dengan ayat 9. Di ayat 7 Allah memakai wa ambatna. Apa yang diambatna itu? Di sini Allah memakai fiha. Nanti kalau di ayat 9 Allah pakai bihi. Allah pakai bihi. Di ayat 8 di ayat 7 pakai wawu wa ambatna, tapi di ayat 9 pakai fa ambatna. Saya tidak ingin mengupas lebih lanjut, lebih banyak. Sebaiknya ini menjadi sebuah dorongan dan ajakan bagi teman-teman untuk memperhatikan bagaimana keindahan struktur dalam bahasa Arab itu. Saya tidak mampu mengungkapkan bagaimana kemudian Allah begitu hebat memecah di berbagai ayat, di berbagai surat yang nanti ternyata saling kait mengait. Di dalam satu surah sendiri bahkan di ayat 7 dan 9 kita lihat rawasiya, ya wa alqaina fiha rawasiya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan pada gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna fiha, kemudian kami tumbuhkan padanya min kulli zaujin bahij, ya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Nah, yang ini tidak untuk dimakan, tidak untuk kemudian dipanen. Walaupun nanti bisa ya, Allah memakai kalimat kan bahij ya. Sebenarnya ini bukan cuma bisa dipandang mata. Kemudian Allah melengkapi di ayat 9-nya yang kita pelajari hari ini, potongan yang kedua, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kalau di sini kemudian Allah mengatakan setelah Allah bilang kami turunkan dari langit air yang barokah, air yang banyak manfaatnya, ya kita malah takut kalau turun hujan. Padahal Allah sudah mengisyaratkan sesuatu yang mestinya jangan takut dong, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan air hujan itu mubarakah. Kita tahu sebenarnya dosa kita antara sesama kita sendiri, bagaimana perlakuan kita terhadap alamnya, bagaimana perlakuan kita terhadap kemudian semesta, ya, bagaimana perlakuan kita terhadap bumi dan isinya. Akhirnya tidak menjadikan mubarakah. Ya, di sini Allah mengatakan setelah mubarakah, setelah banyak manfaatnya, fa'ambatna, kami kemudian tumbuhkan di atasnya, ya, kami tumbuhkan kemudian dengan air itu, fa'ambatna bihi. Lihat bedanya. Kalau di ayat 7 wa ambatna fiha, ya. Artinya kalau di ayat 7 ini Allah menunjukkan kerja bumi. Kalau kemudian di ayat 9 Allah menunjukkan kerjanya langit, kerjanya air langit. Allah tumbuhkan dengannya, yakni bil ma'i, dengan ayat itu jannati wa habbal hasid. Di sini beda sekali. Ya, tapi serupa, cuma tak sama tapi tak serupa. Bingung ya? Nggak bingung kalau ente pada baca juga gitu loh. Jangan cuma dengar. Nanti habis ini baca ayatnya, baca terjemahnya. Allah bilang jannat, ya. Allah pakai jannat mirip dengan al-jannah, tapi dengan pengertian berbeda. Di sini kita tadaburkan, ya. Banyak ulama menafsirkan bahwa ini pohon-pohonan, ya, pohon-pohonan. Di dalam surah An-Naba wa jannatin alfafa, ya, tanaman-tanaman yang bertingkat-tingkat. Sama jannat ini dengan surah An-Naba tadi sama. Jannati wa habbal hasid, dan kemudian biji-bijian yang bisa dipanen, yang bisa dipetik, yang bisa kemudian diproduksi lagi, dipecah menjadi biji-biji yang lain. Oh, situ sepanjang masanya. Ayat 6-7 menjelang ke 9 Allah belah dengan satu tujuan dari penghamparan atau penunjukan akan kekuasaannya dengan ayat 8
tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Bedanya kemudian saintis Islam dengan yang lain, bedanya dengan ilmuwan ketika melihat ayat-ayat tentang semesta dan seisinya, termasuk tentang bumi dan seisinya dan lain-lain dari ciptaan Allah. Bagi kita, bagi ilmuwan Islam, bagi saintis Muslim, ini semua adalah tabsirah, sebagai pelajaran, ya. Kemudian wa dzikra, dan juga peringatan. Buat siapa? Likulli 'abdin munib. Buat semua hambanya yang mau kemudian kembali kepada Allah, yang mau mengingat Allah. Artinya ada urut-urutan, kita disuruh kemudian melihat penciptaan langit seperti buku kekaguman kita kepada Allah. Kalau kita ngelihat kreasi manusia, kita timbul kekaguman terhadap manusia, harusnya diterusin lagi, ditembusin lagi aja sampai ke sumber asal yang maha. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama dengar ayat 9 potongan yang kedua. Maaf ya, kepanjangan jatuhnya. Silakan, selamat didengarkan. Kita akan mendengar sebanyak 30 kali. Mohon maaf nih, panjangan sampai 14,5 menit, sampai hampir 15 menit, padahal belum masuk ke ngajinya. Gak apa-apa deh. Mudah-mudahan sekali kita meluangkan waktu yang lebih banyak untuk Quran, Allah akan memberikan balasan yang lebih banyak lagi waktu untuk kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan suka kehabisan waktu kan? Aduh, kepepet, aduh, gak sempet, aduh, habis waktunya. Nah, insya Allah dengan kita bersedekah kepada Allah waktu yang lebih banyak lagi, maka Allah akan memperpanjang waktu kita. Amin. Utamanya buat waktu kita bertobat sesuai dengan ayat 8 yang kemarin, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Mudah-mudahan selamat mendengarkan. Insyaallah kita akan ketemu setelah Anda selesai semua mendengarkan Syekh Al-Ghamidi membaca ayat ke-9 potongan yang kedua. Bismillah. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Alhamdulillah, kita sudah mendengar 30 kali potongan ayat ke-9 bagian yang kedua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari lebih deep insight, ya, lebih dalam lagi, karena sedikit banyaknya sudah ikut mentadabburi. Saran saya memurojaah hafalannya sambil kemudian mentadabburi artinya, mentadabburi terjemahannya, mentadabburi maknanya, dan mintalah kepada Allah pemahaman. Insya Allah. Saya punya materi sekitar 1 jam untuk panduan buat saudara-saudara yang lebih serius lagi menghafalkan Al-Quran beserta maknanya. Bagus sekali jika kemudian panduan itu dijadikan seminar offline, ya, buat semua teman-teman yang ikut tahfiz intensif, karena panduan itu juga akan membuat Al-Quran menjadi hidup di hati saudara, di hati saya, di kita semua, menjadikan pandangan kita tertarik untuk mendalami terus Al-Qurannya yang mulia, sehingga kita pun bisa ikut mulia. Dan panduan itu Masya Allah mudah-mudahan juga bisa menggugah, bisa mengubah, bisa kemudian memperbaiki dan menambah motivasi keluarga besar kita semua, anak-anak kita, orang tua kita, diri kita dan pasangan kita, murid-murid kita, teman-teman kita, agar lebih semangat lagi dalam kemudian menghafalkan dan mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahanlah kapan kita bisa set waktunya untuk pertemuan offline, ya, sebelum atau sesudah wisuda akbar yang ke-6. Insya Allah nanti kita coba akan rumuskan waktunya. Saya kira cukup sekian dulu, nanti kita akan teruskan di hari ke-15 besok. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin, dan silakan berdoa, jangan langsung jalan, jangan langsung bubar jalan. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa teman-teman semua dan kita semua, sebab kita memperhatikan, mempelajari dan belajar tentang Al-Qur'anul Karimnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.